Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas soal kartu piutang yang soal dari PD Kian Jaya. Ya, dari soal PD Kian Jaya, kalian disuruh untuk pertama itu membuat jurnal yang diperlukan dalam mengelola kartu piutang, yaitu jurnal penjualan, penerimaan kas, dan jurnal umum. Kemudian yang kedua, untuk membuat kartu piutang dari masing-masing debitur. Oke, yang pertama berarti kalian buat terlebih dahulu jurnal yang diperlukan dari jurnal penjualan, penerimaan kas, dan jurnal umum. Jadi untuk jurnal itu tidak usah dibuat per debitur ya. Jadi dicampur itu tidak masalah, semua debitur dijadikan satu. Untuk membuat jurnal berarti kalian harus memilah-milah mana yang masuk ke jurnal penjualan, yang masuk jurnal penerimaan kas, maupun yang masuk ke jurnal umum ya. Kemudian untuk membuat jurnal juga penanggalannya itu harus urut ya. Jadi ini adalah contoh yang sudah saya kerjakan dari soal PD Kian Jaya ya. Jadi ini urut tanggalnya, kemudian debiturnya ditulis. Nah, debit piutang dagang, kredit penjualan karena ini jurnal penjualan ya. Jadi untuk mengetahui mana yang masuk transaksi penjualan kredit, saya rasa di dalam soal itu sudah jelas ya. Ada penjualan kredit berarti masuknya ke jurnal penjualan. Kemudian yang kedua untuk jurnal penerimaan kas itu juga sama ya. Jadi tanggalnya harus urut, kemudian keterangannya ditulis debitur. Untuk jurnal penerimaan kas, ini ya sudah jelas menurut saya, soalnya ada penerimaan piutang. Nah, untuk yang ketiga yaitu jurnal umum. Jurnal umum berarti yang tidak masuk ke jurnal penjualan maupun jurnal penerimaan kas. Biasanya terdiri dari beban kerugian piutang maupun retur penjualan. Kayak gitu. Nah, setelah kalian membuat jurnal umum, kemudian yang kedua itu membuat kartu piutang masing-masing debitur. Di dalam soal debitur kan jumlahnya 5, berarti kalian harus membuat kartu piutang sebanyak 5. Nah, kita lihat untuk kartu piutang, kita mulai yang pertama. Mohon maaf tidak urut karena ini sebagai contoh yang kemarin. Yang pertama kartu piutang dari toko Sinar Baru. Kita tulis identitasnya, kemudian syaratnya. Nah, kita mengambil akun piutang dagang di jurnal yang tadi ya. Ada jurnal penjualan, penerimaan, dan jurnal umum ya. Yang masuk toko Sinar Baru itu tanggal berapa aja kita pilih-pilih ya. Nah, dari penjualan ini ada Sinar Baru tanggal 8 dan 29. Penerimaan kas Sinar Baru ada tanggal 5 dan tanggal 25. Kemudian untuk jurnal umum tidak ada. Nah, setelah kita tahu, kita tulis di kartu piutang. Jangan lupa untuk tanggal 1 karena di soal itu ada keterangan saldo awal piutang, makanya kita tulis di tanggal 1 untuk saldo awal ya. Ini saldonya 38.400.000. Kemudian kita masukkan transaksi yang ada kaitannya dengan toko Sinar Baru ke dalam kartu piutang. Ini ya, kalian lihat di sini harus teliti untuk memilih debitur. Jangan lupa untuk menuliskan di kartu piutang itu tanggalnya juga harus urut ya. Jadi ini saya contohkan hanya satu kartu piutang aja ya, toko Sinar Baru karena konsepnya itu sama. Saldo awal berarti debit ya, karena piutang itu kan di debit. Kemudian tanggal 5 ini dari jurnal kas masuk. Jurnal kas masuk itu dari pelunasan piutang. Pelunasan piutang itu mutasinya mutasi kredit ya. Untuk di saldo perhatikan debit kurangi
kredit. 38.400.000 kurangi 20 juta, hasilnya 18.400.000. Ini kita taruh di debit karena lebih banyak posisi debitnya. Kemudian tanggal 8 ada jurnal penjualan, mutasinya mutasi debit karena penjualan kredit itu menambah piutang. Saldonya berarti ditambahkan. Kemudian tanggal 25 ada jurnal kas masuk. Jurnal kas masuk itu mutasinya kredit. Nah, ini dikurangkan ya, hasilnya 15.400.000. Kemudian tanggal 29 ada jurnal penjualan, mutasinya debit, saldonya 27.100.000. Ya, itu dari toko Sinar Baru. Untuk yang lainnya itu caranya atau konsepnya itu sama. Ya, terima kasih.